Oke, selamat malam semuanya. Oke, kembali dengan channel Akatsuki. Nah, oke, pada malam hari ini kita akan review Bursa Efek Indonesia. Pertama, saya tidak akan review lagi MNC, dan ini pergerakan saham kita ya. Kalau kita lihat lagi flat. Ada komoditi yang sedang diincar ya. Kita tahu bahwa negara Iran sedang panas sekarang, jadi makanya harga komoditi energi, sektor energi sedang panggung ya. Kalau kita lihat kual di Amerika masih 107. Nah, kual di Amerika masih 107, crude oilnya masih berarti cadangan dari minyak Amerika masih aman, tidak mempengaruhi. Tapi untuk Newcastle bisa kita lihat di sini ya, harga dari batu bara sekarang naik 4%. Nah, apa efeknya terhadap saham batu bara? Oke, sekarang kita masuk ke saham batu bara. Oke, saham batu bara yang akan kita review pertama ada Adaro. Kalau kita lihat 1 minggu terakhir ada akumulasi. Ya, 1 minggu terakhir ada akumulasi dari Adaro. Ada di 2 broker ya, IU dan BK. Kemudian untuk Adaro sendiri chartnya bagaimana? Coba kita lihat Adaro. Adaro di harga 1.205. Nah, kalau teman-teman mau masuk, sebaiknya jangan masuk Adaro dulu ya, karena ini tipe, kalau tipenya sih saya lihat dia naik turun dulu nih, turun dulu baru naik lagi. Tapi asingnya masih akum terus untuk Adaro, masih akumulasi, bisa kita lihat di sini ya. Nah, yang paling merespon tentang kenaikan batubara itu saham Indi ya teman-teman, bisa sampai naik 10%. Dan ini adalah kebiasaan bandar Indi sendiri. Bandarnya ada di CC ya, ada di CC, sama dengan Duit. Duit ada di retail, bandarnya harga price-nya 373. Nah, ini ada menarik ya. 373 artinya di sini bandarnya masih nyangkut ya. Sementara harga dari saham Duit itu sendiri ya, harga dari saham Duit itu sendiri sekarang di 362. Berarti ada yang nyangkut nih. Kemudian ada ITMG. ITMG ini biasanya langganan asing. Ya, ada KZ dan belum sama sekali jual KZ. Ya, ada 22.000 lot belum dijual. Ini bisa kita lihat besok ada, berarti yang kita watch list ada tadi ITMG ya, ITMG, Indi dan Duit. Nah, untuk chartnya kita lihat untuk Indi sendiri. Ini kayaknya bisa di HK besok pagi 1 tik. Ini sekarang di harga 1.335 ya. Berarti pantulannya besok kita lihat apakah dia mantul mengikuti batubara di Newcastle. Karena HBA dari batubara Indonesia sendiri masih 100 metrik per ton. Oke, masih murah ya. Masih belum mengikuti harga luar. Nah, untuk PTBA gimana? PTBA sepertinya ini kan faktor domestik ya, batu-baranya juga kualitas rendah. Nah, ini jangan di watch dulu, ini lebih bagus di watch sebelum bulan 12 ya. PTBA itu lelet untuk pergerakan sama seperti Adaro. Nah, jadi ini bisa diperhatikan ya. Besok pagi bisa diperhatikan kelima saham ini. Kelima saham batubara ini. Karena kenaikan pada malam hari ini untuk Newcastle, saya sudah tinggi banget. Nah, untuk sektor
Telkom, ya Telkom nggak usah dilirik lagi. Yang mau kita lirik lagi sudah batu bara, ada lagi sektor ini ya, friend, telekomunikasi. Apakah ada akumulasi? Nah, menarik ini teman-teman ya. Ini sama kejadiannya seperti bab tadi. Bandarnya ada di dalam. Tapi bandar dari friend ini keji ya maksudnya. Coba kita tarik lagi lebih dalam selama 2 bulan. Dia biasanya akumulasi agak lama. Masih PD. Saya tidak tahu apakah ini retail, tapi yang pasti ada yang nyangkut nih, kajet ya. Asing-asingnya nih. Asing yang lagi rebalance. Kalau nggak salah pada saat BRI turun sangat banyak, kajet keluar banyak ya di semua sektor blue chip. Nah, ini pertanyaan besar ini, kenapa kajet masih di dalam dan belum buang barang sama sekali bersama PD. Oke, nah ini menarik nih, friend. Sudah besok MNC di TP dulu ya. MNC itu pergerakannya sudah eksponensial, jadi Bapak Ibu sangat resiko tinggi untuk disuspensi. Yang ada Bapak Ibu nggak bisa jual walaupun nanti di portofolionya sudah gainnya sudah mungkin di angka 40 atau 50% untuk tadi MNC Group. Besok bisa diperhatikan ini market ya, batubara dan friend. Terus ada lagi yang request MDKA karena harga emas sudah naik. Gimana Om? 2.700. Nah, kalau kita lihat asingnya udah keluar. Asingnya udah keluar. Ya, KZ, CC, CS, CC itu sendiri ya. Oke. Sudah keluar. Jadi kalau potensi MDKA udah chartnya MDKA. MDKA sekarang sedang berada di apa ya? Garis uptrendnya. Nah, ini ada resisten yang paling kuat yang nggak pernah tembus di harga 3.000. Dan menurut saya ke harga 3.000 itu sangat susah ya, karena asing aja mendongkrak harga 2.000 ini akumulasinya hampir kalau salah 3 bulan mendongkrak ke harga 2.000. Ada 3 broker kemarin yang naikin ini kalau nggak salah, KZ, ya, CS, BK. Jadi ada 3 orang ini. Dan FX 4 orang. Oh, saya lupa. Nah, untuk sektor tadi saya bilang gold ya, friend. Nah, untuk besok Om, ada yang mau nanya nih. Kira-kira kenapa alasannya untuk sektor dari konsumer terus turun ya? Misalnya Unilever, kalau nggak salah besok update-nya. Nah, bagi pencinta Unilever dan Mayora ya, terus MAPI, jangan dulu ya. Kita tahu bahwa imbas COVID 2020 kemarin sangat berefek terhadap sektor konsumer dan juga komoditi, karena beban dari konsumer itu ada di komoditi dan energinya. Karena kalau kita lihat Unilever sendiri laba Unilever sendiri turun ya. Unilever sendiri turun ya. Penurunan laba 8,8%. Nah, kalau kita lihat ini kenapa penurunannya? Satu, beban dari energi untuk mesin-mesin ya, karena komoditas misalnya koal dan minyak itu naik. Nah, kemudian sektor palm ya, minyak sawit dan lain-lain juga ikut naik. Nah, ini sangat membebankan ya, karena inflasi juga untuk bulan Mei, pada bulan Mei 2021 itu sangat tinggi, di angka 13%. Tapi pemerintah Indonesia merilis data yang tidak valid menurut saya. Nah, itu dia untuk
eh, review kita pada malam hari ini. Untuk berdiskusi atau teman-teman mana tahu ada yang mau komentar, boleh. Jangan lupa untuk informasi lebih lanjut, boleh di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info tercepat ya mengenai saham. Nah, itu dia untuk malam hari ini. Selamat malam.